Ya, ke informasi lainnya pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah Di dalam pinggang. ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan. Namun bencana banjir di sejumlah wilayah di Indonesia justru menjadi wahana bermain bagi warga terdampak untuk menghilangkan kesedihan mereka. Akibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, banjir melanda permukiman warga hingga jalanan yang membuat aktivitas warga terganggu. Namun tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan bagi warga. Di Jakarta, alih-alih pusing memikirkan rumah mereka yang terendam air, para remaja hingga orang dewasa di kawasan Jakarta Pusat ini malah asik bermain di genangan air. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah emak-emak di Pekalongan, Jawa Tengah juga asik berenang di depan rumah mereka saat banjir tinggi. Terlihat dalam video, para emak-emak ini berlomba berenang dengan bahagia meski rumah mereka terendam banjir. Ya, pemirsa, waspada saat banjir, biawak hingga ular sanca masuk ke permukiman warga. Ya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ular sanca sepanjang 5 meter dipadati di plafon rumah warga. Iya lu bener lu di sekolah lu baru lihat kayaknya udah segedenya. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca yang didapati bersembunyi di plafon rumah warga di Kampung Muara Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular sanca sepanjang 5 meter ini masuk ke permukiman warga saat kawasan ini terendam banjir Minggu sore. Setelah ditangkap, ular sanca akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tak hanya ular, petugas juga mendapati seekor biawak di permukiman tersebut. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, warga panik mendapati ular sanca sepanjang 3 meter di permukiman RT 12 RW 6 Kelurahan Serdang. Ular diduga berasal dari Kali Sunter yang meluap. Usai ditangkap, ular dibawa ke area masjid yang tidak tergenang banjir. Jam tujuan, Pak. Itu awalnya dari depan kali. Nah, itu terus ketangkepnya di dalam gang belakang sini, Pak. Gang 23. Warga diimbau tetap waspada saat banjir karena banyak hewan liar keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pesawat ATR pemirsa. Hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Ya, meski cuaca ekstrim pemirsa dan juga kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah.
pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklar ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman, korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak, ya? Korban kedua, Pak, ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Dan untuk kepastiannya adalah dari Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Dan kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dan pesawat tersebut dinyatakan layak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat ATR 42500. Ya, instruksi Presiden Prabowo untuk secepatnya dilakukan evakuasi apabila titik koordinat telah ditemukan. Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah,
Dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi. Dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat.